Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehandri Anugrah dengan NIM 2201109, kelompok 4, jurusan Teknik Perminyakan kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum jembatan Whetstone dengan kode F7. Abstrak. Charles Whetstone membuat jembatan Whetstone yang berfungsi untuk menghitung besaran hambatan yang belum diketahui nilai hambatannya. Jembatan Whetstone ini merupakan cikal bakal teori terciptanya ohmmeter yang biasa digunakan untuk mengukur nilai resistansi. Praktikum jembatan Whetstone bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Latar belakang. Jembatan Whetstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur hambatan listrik yang tidak diketahui besarannya. Alat ini diciptakan Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1943. Gunaannya dengan mengukur arus yang mengalir pada galvanometer hingga sama dengan 0 karena potensial pada kedua ujungnya sama besar. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Permasalahannya, yang pertama, bagaimana memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone. Jembatan Whetstone merupakan untai elektronik yang banyak digunakan pada alat ukur. Jembatan Whetstone merupakan rangkaian listrik yang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya selain menggunakan multimeter. Dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Jembatan Whetstone terdiri dari tahanan R1, R2, R3, di mana tahanan tersebut merupakan tahanan yang diketahui nilainya dengan teliti dan dapat diatur. Bisa dilihat ini salah satu contoh dari rangkaian jembatan Whetstone. Persamaan tegangan keluar dapat dihitung dengan persamaan V0 sama dengan R kali V per R1 tambah R4 dikurang R kali V per R2 tambah R3. Saat nilai hasil perkalian R1 R3 sama dengan R2 R4, maka beda potensial V sama dengan 0V. Kondisi jembatan Whetstone ini disebut setimbang atau balance. Rangkaian pada jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Whetstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Ini contoh dari rangkaian jembatan Whetstone juga. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar di atas adalah RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian RB sama dengan R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Lalu RC sama dengan R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian untuk mencari RB3 yaitu rumusnya RB tambah R3. Lalu untuk mencari RC4 yaitu RC tambah R4. Kemudian 1 per RB3 C4 itu rumusnya 1 per RB3 ditambah 1 per RC4. Lalu untuk mencari R totalnya yaitu RA ditambah RB3 C4. Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut. I sama dengan V per R total, di mana I itu kuat arus, V itu tegangan yang diberikan pada rangkaian, dan R total itu hambatan penggantinya. Metodologi. Yang pertama, start simulasi pad. Lalu buat rangkaian, kemudian atur nilai tegangan input, atur nilai resistansi, perhatikan nilai arus pada ampere meter, kemudian hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir, lalu lakukan ulang dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Pengolahan data. Di sini saya diberikan dua pengolahan data. Data yang pertama yaitu R1 sama dengan 100, R2 sama dengan 90, R3 sama dengan 110, R4 sama dengan 120, R5 sama dengan 100. Lalu data yang kedua yaitu R1 sama dengan 70, R2 sama dengan 80, R3 sama dengan 90, R4 sama dengan 100, dan R5 sama dengan 110. Di mana yang divariasikan di sini yaitu tegangannya dari 50 hingga 90 dengan penambahan 5 dengan frekuensi 1,5. Oke, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana penggunaan step simulasi pada praktikum jembatan Whetstone. Pertama kita buka yang praktikum ini. Nah, lalu di sini kita rangkaian jembatan Whetstone yang di sini mungkin akan saya percepat. Oke, kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini. Di sini saya menggunakan data kedua dengan
resistor 1 itu bernilai 70, resistor 2 bernilai 80, resistor 3 bernilai 90, dan resistor 4 bernilai 100, dan resistor 5 bernilai 110. Di sini untuk tegangannya dimulai dari 50 dengan penambahan nanti 5, frekuensinya 1,5, dan ini ampere meternya untuk kita melihat arus maksimumnya. Nanti nilai arus maksimum yang ada di sini kita catat ke dalam tabel percobaan kita. Oke, akan saya mulai percobaannya. Yang pertama itu dari tegangan 50. Di sini kita lihat arusnya di sini kisaran 0,59. Nah, ini nilai ini kita catat ke tabel percobaan kita, lalu kita naikkan lagi. Nah, ini untuk percobaan kedua dengan nilai tegangan 55. Di sini arus maksimumnya naik lagi, mungkin di 0,65 kita catat. Dan selanjutnya pada tegangan 60 volt, kita lihat di sini arus maksimumnya naik lagi, mungkin di kisaran 0,71. Kurang lebihnya pengambilan datanya seperti itu. Kita lakukan variasi terhadap tegangannya hingga nilai yang ditentukan. Tabel pengolahan data 1 dan 2. Yang sebelah kiri ini merupakan tabel dari data pengolahan data 1. Lalu yang kanannya itu pengolahan data 2, di mana di sini V-nya yang divariasikan tadi dan I-nya itu hasil dari ampere meternya. Lalu ini merupakan tabel regresi linear data 1 dan data 2. Yang kiri ini tabel data regresi linear data 1, di mana X itu adalah V dan Y itu adalah I. X kuadrat itu V yang dikuadratkan dan XY ini V dikali I. Yang di kanan juga merupakan tabel regresi linear data 2. Ini merupakan grafik data 1 dan data 2. Grafik data 1 dan data 2 bisa dilihat bahwa kurva grafiknya itu sama-sama naik ketika nilainya itu diperbesar. Perhitungan. Yang pertama kita melakukan perhitungan regresi linear pada data 1. Rumusnya A1 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Didapatkan hasilnya itu A1 sama dengan 0,0097. Lalu mencari A0, rumusnya itu sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Di mana A0 ini didapatkan hasilnya min 0,0123. Jadi Y-nya itu sama dengan 0,0097X dikurang 0,0123. Kemudian kita mencari arus maksimum pada regresi linear dari data 1. Rumusnya itu I sama dengan V per R total. Di mana kita turunkan lagi rumusnya itu menjadi I sama dengan 1 per R total dikali V. Lalu I-nya itu diganti Y dan R total itu diganti A1. Maka hasilnya didapatkan Y sama dengan 103,09. Lalu kita melakukan perhitungan dengan rumus teori untuk data 1. Yang pertama, RA didapatkan hasilnya 31,03. RB didapatkan hasilnya 34,48 ampere. Yang RC didapatkan hasilnya 31,03 ampere. RB3 didapatkan hasilnya 144,48 ohm. Untuk RC4 di sini hasilnya didapatkan 151,03 ohm. Dan untuk RB3C4-nya didapatkan 73,84 ohm. Untuk R totalnya didapatkan 104,87 ohm. Lalu di sini kita menghitung nilai arus maksimum untuk data 1. Di sini kan sudah kita dapatkan R totalnya, jadi R total tinggal kita masukkan dan V-nya itu dari pengolahan data tadi. Jadi inilah hasil perhitungan arus maksimumnya. Kemudian kita menghitung nilai error pada data 1 dengan rumus ER sama dengan nilai mutlak XT dikurang XA per XT dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya errornya itu 1,7%. Lalu kita melakukan regresi linear untuk data kedua dengan rumus A1 sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka didapatkan hasil A1 untuk data kedua yaitu 0,0117. Kemudian di sini kita mencari A0-nya dengan rumus sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Maka A0 untuk data kedua didapatkan hasilnya 0,0065. Kita melakukan lagi perhitungan untuk arus maksimum pada regresi linear data kedua
dengan rumus I sama dengan V per R total. Jadi hasilnya itu didapatkan Y sama dengan 85,47. Lalu kita melakukan perhitungan untuk rumus teori pada data kedua. Dengan di sini RA didapatkan 21,53 ampere, untuk RB didapatkan hasilnya 29,61 ampere, untuk RC didapatkan hasilnya 33,84 ampere, untuk RB3 didapatkan hasilnya 119,61 ohm, untuk RC4 hasilnya itu 133,8 ohm, untuk RB3C4 hasilnya itu 63,16 ohm, dan R total pada data kedua itu didapatkan 84,69 ohm. Lalu kita menghitung nilai arus maksimum untuk data kedua ini dengan memasukkan R total dari hasil dari R total perhitungan teori tadi. Maka didapatkan hasilnya seperti di bawah. Lalu yang terakhir kita menghitung nilai error untuk data kedua. Dengan rumus yang sama seperti tadi, ER sama dengan nilai mutlak dari XT dikurang XA per XT dikali 100%. Maka error untuk data kedua ini didapatkan 0,9%. Pembahasan. Arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R, yang dimana semakin besar nilai V, maka akan semakin besar juga nilai I. Ini dibuktikan dengan kurva grafik yang mengalami kenaikan. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan A. Pada data ke-1, nilai R percobaan bernilai 103,09 dan R perhitungan didapatkan 104,87. Yang B, pada data kedua, nilai R percobaan bernilai 85,47 dan R perhitungan didapatkan 84,69. Di mana nilai tersebut dimasukkan di dalam perhitungan nilai error, yaitu dengan rumus ER sama dengan nilai mutlak XT dikurang XA per XT dikali 100%. Lalu yang ketiga, data yang didapatkan di dalam percobaan menggunakan simulasi memiliki hasil I yang sama dengan perhitungan menggunakan rumus teori. Dapat disimpulkan bahwa I percobaan itu sebanding dengan I perhitungan atau sama. Kesimpulan, nilai R percobaan tidak sama dengan nilai R perhitungan, di mana yang A, pada data 1, R percobaan didapatkan 103,09 dan R perhitungan didapatkan 104,87 serta diperoleh nilai error 1,7%. Pada data 2, R percobaan didapatkan 85,47 dan R perhitungan didapatkan 84,69 serta diperoleh nilai error 0,9%. Yang kedua, nilai I percobaan itu sama dengan nilai I perhitungan. Lalu yang ketiga, nilai tegangan berbanding lurus dengan nilai arus. Artinya semakin besar nilai tegangan maka akan semakin besar juga nilai arusnya. Saran. Yang pertama, membaca dan memahami modul praktikum sehingga paham dalam melakukan praktikum. Yang kedua, diperlukan pemahaman yang cukup untuk bisa melakukan perhitungan dengan benar. Yang ketiga, pastikan untuk lebih teliti dalam melakukan praktikum pengambilan data dan perhitungan data. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi jembatan Whetstone saya. Sekian dan terima kasih.